Di dalam kelas, guru datang mengabsen. Yang aneh adalah, hanya gadis ini yang berdiri. Siswa yang lain, tidak hanya tidak berdiri, mereka juga menatapinya. Karena di saat itu di depan kelas, tidak ada seorang pun. Mengherankan, guru di hadapannya, hanya bisa dilihat oleh gadis ini. Sepertinya yang bisa melihat dan mendengarku, hanya kamu. Wajahnya berubah, seorang guru cantik, seketika berubah menjadi hantu. Tanpa merasa gugup, dia membuka payungnya, seketika menghilang, melihat dirinya yang terlatih. Tidak mengherankan, ini bukan pertama kalinya. Sejak kecil, mata batinnya telah terbuka, karena berbeda dengan yang lain. Dia sering kesepian, setelah kesulitan di kelas, dia menyadari, guru tadi, ternyata mengikutinya. Sunmi ketakutan, dengan kekuatannya, Sunmi berteriak. Seseorang muncul, menghentakkan payung ke tanah, yang tadinya tanpa angin. Daun mulai berterbangan, dalam sekejap, tubuh guru ini lenyap. Setelan jas, memakai topi, dia adalah paman Huicul yang berdandan aneh. Melihat payungnya, Sunmi sedikit menginginkannya, jika memilikinya, dan bertemu dengan hantu lagi. Bukankah itu bisa melindunginya? Mengambil payungnya, dia ingin bertukar dengannya, tak disangka. Sebelum menukarnya, dia meminta bantuan Sunmi. Mereka pergi ke goa. Huicul memberitahu Sunmi untuk terus berjalan mengikuti jalan kecil. Kamu akan menemukan rumah kayu. Di dalamnya, ada kipas ajaib. Jika kamu membawanya kemari, payung ini menjadi milikmu, anak manis. Setelah mendapatkannya langsung pergi. Entah apa yang kamu lihat. Dengar, kamu harus berpura-pura tidak tahu. Setelah selesai, Sunmi pergi. Tetapi yang tidak dia ketahui, pria di hadapannya sebenarnya adalah iblis. Mengikuti jalan, Sunmi sampai di rumah kayu. Membuka pintu, bukannya rumah kayu. Jelas-jelas ini adalah istana, indah dan megah. Di mana-mana terlihat megah. Mengambil kipas, dia bersiap untuk pergi. Ada sosok yang melintas. Dia mengingat kata-kata Huicul. Sunmi berbalik dan pergi. Siapa sangka, dia yang ingin pergi, sama sekali tidak bisa pergi. Seorang pria mengangkatnya, anak yang pura-pura bodoh. Dengan cepat dia ketahuan, anehnya, pria ini tidak menghukumnya, namun justru melindunginya. Ayo pergi dengan kakak. Kakak akan melindungimu. Sebelum pergi, kamu padamkan lilin dahulu. Berbicara dengan santai. Sunmi juga tidak curiga, mengambil tutup lilin. Ketika akan menekannya, Sunmi terlambat menyadari, sorot mata pria itu, tatapan mematikan para hantu. Sangatlah penting, meskipun dia masih kecil, tapi dia melihat dengan mata batinnya. Lilin yang menyala ini, sepertinya hanya manusia yang bisa memadamkan. Pria itu bukan manusia, sama seperti Huicul. Meskipun penampilannya manusia, tapi mereka adalah iblis. Dia melakukan kesalahan, sehingga disegel dengan lilin. Hanya jika lilinnya padam, dia bisa pergi. Setelah berpikir, Sunmi memiliki rencana. Dia ingin membuat perjanjian dengannya. Dia akan memadamkan lilin dengan syarat. Pria harus melindunginya. Aku adalah Raja Kera dari surga, Sang Ogong. Saat kamu dalam bahaya, panggil saja namaku. Aku akan muncul kapan saja. Karena mata batinnya, Sunmi akan berada dalam bahaya setiap waktu. Jika ada pengawal yang begitu kuat, keamanan tidak menjadi masalah. Sebuah cahaya muncul. Kontrak telah selesai. Tapi anak kecil ini terlalu polos. Sebuah jentikan jari. Bola cahaya muncul. Iblis yang telah hidup selama ribuan tahun, bagaimana bisa dipermainkan oleh anak kecil? Bola cahaya ini tentang ingatan pria. Dia meniupnya. Ingatan anak itu menghilang. Kemungkinan selama hidupnya, Sunmi akan lupa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 25 tahun telah berlalu. Anak perempuan yang dulu tumbuh menjadi gadis cantik. Di dalam ruangan, wanita terluka. Bingkai melayang, kacanya pecah, membuat luka besar. Darahnya terus keluar. Sunmi panik. Dia bergegas kabur. Ketika akan pergi, keajaiban terjadi. Sedikit demi sedikit, kekuatan yang besar menyelimuti seluruh kota. Tak lama, bayangan hitam yang tak terhitung muncul. Tujuan mereka hanya satu, Sunmi yang terluka. Di persimpangan, seorang pria tiba, memukul dengan keras. Bayangan hitam menjauh, dan pria di hadapannya adalah Ogong. Karena darahnya, tidak disangka, sumber darahnya adalah gadis kecil dahulu. 5 tahun lalu, pria itu ditekan dikurung.
Sunmi menyelamatkannya, meskipun terlihat seperti kebaikan. Sebenarnya tidak, karena melepaskan iblis. Sunmi dihukum oleh Tuhan. Energi dari darahnya sangat kuat, bisa membuat iblis tertarik. Tapi ini bukan hal yang buruk. Tanpa diketahuinya, Tuhan mengatur seseorang untuk melindunginya. Kekuatan di dalam dirinya, jika dilatih lagi, keterampilan dapat meningkat 100 kali lipat. Pria yang ada di hadapannya juga ingin memutuskan kontrak yang ditandatangani. Ogong tidak bisa memindahkannya. Ogong memberi saran, dalam waktu setengah bulan, dia akan melindunginya tanpa syarat. Setelah waktunya tiba, Sunmi harus memberikan tubuhnya. Sunmi tidak setuju. Ketika dia di jalan pulang, bayangan hitam melintas. Wanita itu terjebak. Di waktu genting, Sunmi mengeluarkan payungnya. Tapi kali ini bayangannya lebih kuat dari dirinya. Dia tidak takut dengan mantranya. Di saat putus asa, Ogong datang dan memukulnya. Bayangan berubah menjadi abu. Menghadapi pertanyaan pria itu lagi, di bawah keraguan, lagi pula dia tidak bisa bertahan. Sunmi menyetujuinya. Hari berikutnya, Oging menjadi pengawal. Beberapa pukulan, bahkan nyamuk, tidak ada yang bisa melarikan diri. Waktu setengah bulan, Sunmi memikirkan solusi, karena ingatannya hilang. Perjanjian pada saat itu, tidak bisa menggunakannya sekarang. Jika ingin pria itu melindungi tanpa syarat, harus mengingat namanya. Wanita memperlihatkan lukanya, merah darah suci, seperti tergoda. Juri di depannya, bukanlah manusia. Dia adalah Huichul. Untuk naik ke surga, dia telah menahan keinginan untuk memakan orang. 1000 tahun berlalu, dia mencium darah suci. Huichul hampir hilang kendali, dan wanita itu datang kali ini. Karena Ogong, perjanjian yang dahulu tidak dapat dipakai. Mengingatnya kembali, tetap saja dia kehilangan ingatan. 25 tahun yang lalu, nama pria itu adalah kuncinya. Sunmi saat ini bahkan tidak bisa mengingat nama Ogong. Di saat putus asa, Huichul mengusulkan sebuah solusi. Untuk tetap bertahan, mereka berjalan, datang ke gang terpencil. Ini toko yang barang ajaib, ginseng yang bisa bergerak, guci kuno dengan pantulan bersinar. Mengambil senjata ajaib, Sunmi memberikannya kepada pria itu. Tapi belum sempat memakainya, seberkas cahaya melintas. Sunmi celaka, dia masuk ke dalam lukisan. Tak lama, Ogong juga menyeberang, menarik Sunmi. Keduanya berlari, tapi dunia dalam lukisan ini tetap berputar di tempat, dan di luar, yang tidak mereka ketahui, Huichul sudah membakarnya. Mereka yang ingin pergi, terjebak selamanya di dunia ini. Situasi sangat menegangkan. Lukisannya belum hancur. Ogong memanggil bola cahaya. Ingatan Sunmi kembali pulih. Lalu, pria memakai gelang. Gelang itu berubah menjadi rantai, mengikat erat jantungnya. Selama Sunmi dalam bahaya, dia tidak akan kesakitan. Dia melemparnya. Ogong menggunakan semua kekuatannya. Dia yang bisa pergi ke dunia nyata, tidak menyelamatkan pria itu. Ogong melakukan semua ini karena tujuannya. Atau mungkin karena tersentuh dengan dirinya. Membuat gadis itu percaya pada diri sendiri. Dia ingin setelah Sunmi pergi, dia memanggilnya. Dengan ini mereka akan selamat. Tapi dia terjebak sendiri. Di hati Sunmi, dia tidak berharga. Sunmi bertemu dengan bawahan Ogong. Dia baru tahu, dirinya lah yang egois. Dari awal, Ogong sudah tahu apa fungsi gelang itu, tapi memutuskan untuk memakainya. Menyelamatkan Sunmi dari dunia dalam lukisan. Setelah tahu semuanya, pisau digoreskan ke kulit, darah terus keluar, lalu energi darahnya tersebar. Pahlawannya muncul kembali.